Siapa yang bisa menandingi Rasulullah SAW? Nabi Isa, Nabi Musa, sebutkan Nabi siapa? Semuanya mujizatnya di bawah Nabi kita Muhammad SAW. Hal-hal seperti ini bisa kita dengarkan lewat acara-acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bisa tumbuh cinta kita karena wawasan kita tentang Nabi Muhammad bertambah lewat Maulid Nabi Muhammad, dan itulah tujuan diadakan Maulid Nabi SAW. Bayangkan kalau 1 bulan setiap hari kita mendengar tentang cerita Rasulullah. Setiap hari ceritanya beda lagi, besok beda lagi, besoknya beda lagi, besoknya beda lagi. Bagaimana tidak terngiang-ngiang Nabi Muhammad di pikiran kita? Bagaimana tidak tambah kenal kita sama Rasulullah SAW? Ini Maulid ini kita paksakan umat untuk kenal sama Rasulullah, karena salah satu musibah besar adalah ketika umat Islam tidak kenal dengan Nabi-Nya. Na'udzubillah min. Putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumi langkat, bumi beragama, warganya ramah, penuh dengan salam. Selamat datang wahai Habibana, zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Habibana. Selamat datang di bumi langkat. Inilah para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bila hendak ke kota Madinah, eloklah kita berziarah ke makam Rasulullah agar acara semakin barokah. Mari kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa ke kota Makkah bersama semua jamaah dengan keamanan, dengan keimanan, agar acara semakin barokah. Kita dengarkan lantunan ayat suci Quran. Pembacaan ayat suci Quran akan dibacakan oleh qari kita Al-Ustaz Fakhrul Razi SPD. Kepada Al-Ustaz falyatafaddal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما يا وسبحوه بكرة وأصيلا يا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
بكل شيء عليما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sungguh indah kalam ilahi yang dibacakan oleh Ustaz Rozi. Semakin berkahlah acara ini. Doa kita semoga qori bisa nambah anak lagi insyaallah. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tibalah kita memasuki acara berikutnya. Sambutan dari Tuhan Rumah dan Ketua BKM Masjid Asy-Syakirin. Kepada Ketua BKM falyatafaddal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai para habaib, para alim ulama, para asatidz, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepada jamaah semuanya. Terkhusus, berkhusus tetamu agung kita, tetamu mulia kita, Al-Habib Muhammad bin Arabi Al-Haddad. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum ya Habib. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang turut andil dalam acara mahabbah ini. Mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga segala kontribusi antum semua dipandang cinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami juga mohon maaf kepada tetamu, kepada para undangan atas segala kekurangan kami. Kurang adabnya kami mohon dimaafkan, mohon diridhoi. Dan terakhir, wa aku Habib, mohon izin Habib, ini malam kemuliaan Habib, malam kerinduan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam pengobat rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami Habib mohon maaf, saya berharap Habib bisa bersama dengan kami Habib. Beri kami mau'izah Habib, nasihat yang membuat kami semakin cinta dengan Rasulullah, semakin cinta dengan zuriyah Rasulullah, semakin cinta dengan waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para alim ulama. Sekian yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua BKM yang telah memberikan sambutan kepada kita. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Betapa hati merindukan Nabi, ingin bersama di surganya Allah. Bersyukurlah kami hari ini bila mendengar tausiah mulia Rasulullah. Bila Tuhan hendak kelangkan, janganlah lupa memberi timpan. Masuklah kita acara yang penuh angan, mendengarkan tausiah dari guru kita yang tampan. Sallu ala Muhammad. Jika ingin hidup bahagia, amalkan salawat setiap saat. Duduk kita bahagia bersama Habibana, apalagi duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tibalah kita acara yang kita nanti-nantikan, yaitu butiran-butiran hikmah
yang disampaikan oleh Tulia Rasulullah SAW kepada guru kami Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Falyatafaddal mashkur. Kepada tim qasidah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. فقال عز من قائل واعلموا أن فيكم رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Sebelum kita membahas apa yang akan kita bahas, mari kita bertabarruk, kita membaca qasidah tentang Nabi kita Muhammad SAW. Qasidah ini bahasa Indonesia, suatu syair bahasa Indonesia yang ditulis oleh seorang ulama di Jakarta, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Tapi kita selingi dengan qasidah Nabi Al-Huda. Akan mana? Mama susah apa begini ya? Begini aja ya, Bapak ya. Begini jelas nggak? Jelas ya. Ini qasidah tentang akhlaknya Rasulullah SAW dengan bahasa Indonesia sambil kita seringnya. Nabi al-Huda la tanzani min syafa'ati ya Rasulullah. Nabi al-Huda la tanzani min syafa'ati ya Rasulullah. Adalah Nabi sangat pemalu, seperti gadis zaman dahulu. Nabi al-Huda la tanzani min syafa'ati ya Rasulullah. Pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi. Nabi al-Huda la tanzani min syafa'ati ya Rasulullah. Menimba air memeras kambing, pergi mencari
kayu yang kering, Nabi al-Huda la tansani min syafa'ati ya Rasulullah. Menjahit sandal tambal bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya, Nabi al-Huda la tansani min syafa'ati ya Rasulullah. Menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dipandang, Nabi al-Huda la tanzani min syafa'ati ya Rasulullah. Di malam hari banyak tafakkur kepada Allah, banyak bersyukur, Nabi al-Huda la tansani min syafa'ati ya Rasulullah. Menengok fakir miskin yang sakit tak dihinakan walau sedikit, Nabi al-Huda la tansani min syafa'ati ya Rasulullah. Mengikat batu pada perutnya karena menahan sangat laparnya, Nabi al-Huda la tansani min syafa'ati ya Rasulullah.
Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala mukarramun wa muhtaramun, para habaib yang begitu mungkin ada hadir beberapa orang di sini bersama kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dia semua. Wabil khusus wasilah saya sampai ke sini Al-Habib Ahmad Al-Majuhid dan juga Al-Habib Husain bin Syihab. Mudah-mudahan para habaib kita semuanya diberikan banyak umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan Allah kukuhkan langkahnya dalam perjuangan meneruskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga para asatidz yang kita hormati, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarramun Al-Ustadz Ihsan, Al-Ustadz Jalal, Al-Ustadz Maulana, Al-Ustadz Abdullah, Al-Ustadz Abdul Hayy, Al-Ustadz Abdul Rashid, dan juga Ketua BKM Masjid Asy-Syakirin Al-Ustadz Febri, dan para tokoh masyarakat, para orang tua, para hadirin, hadirat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di malam hari ini, di acara yang baik ini, di tempat yang baik ini, yang kita yakin insya Allah kalau kita berdoa, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a arba'una min ummati illa fihim waliyun lillah mujabud da'wah. Setiap ada orang 40 orang yang berkumpul, kemudian mereka berdoa, insya Allah doa mereka akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Pulang acara ini cahaya di hati kita ditambah oleh Allah. Pulang dari acara ini cinta kepada Nabi Muhammad di hati kita ditambah lagi oleh Allah. Dan mudah-mudahan pulang dari sini yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, yang punya masalah Allah berikan jalan keluarnya, yang punya hutang piutang Allah lunaskan hutangnya, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Dan mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup Allah panjangkan umurnya dalam sehat afiat. Yang sudah meninggal dunia Allah ampuni dosanya, angkat derajatnya, ditempatkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila ajal kita datang, apabila malaikat maut sudah di hadapan kita, mudah-mudahan Allah hadirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu mata kita memandang Rasulullah dan beliau langsung mudah-mudahan yang menuntun kita kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal hadirin dan hadirat yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini, di masjid yang mulia ini, di bait min buyutillah. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita untuk bersama-sama bermudzakarah, bersilaturahim, beriktikaf di masjid ini. Bagi jamaah yang belum niatnya iktikaf, silahkan niat iktikaf sekarang, karena hanya di masjidlah kita bisa beriktikaf dan pahalanya akan dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Niatkan iktikaf. Alhamdulillah kita kumpul di sini iktikaf di masjid, silaturahim dengan para orang tua, para alim ulama, bermuajahah untuk mengenang, memperingati atau merayakan daripada maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenang sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpul di sini tujuan kita ingin kenal lebih dekat dengan Rasulullah.
Kita kumpul di sini, kita niat supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi setelah ini. Kita kumpul di sini, kita niat ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad, dengan mendengarkan firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kita sekarang sudah berada di bulan Rabiul Awal, di mana bukan cuma di Sumatera, bukan cuma di Nusantara, di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia umat Islam mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa tahun yang lalu ada salah seorang yang pernah duduk di pengajian saya. Dulu di Bekasi, dia hadir majelis taklim saya. Kemudian dia berangkat ke Australia. Dia kuliah di sana. Dan ternyata di Australia umat Islam pun tidak ketinggalan, mereka merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu masih belum familiar dengan WhatsApp atau media seperti sekarang. Dulu masih ada Yahoo. Ya. Dia bertanya kepada saya, Habib, ini anak Umar yang dulu suka hadir pengajian sama Habib. Ada apa Umar? Anak sekarang kuliah di Sydney, Habib. Dan di sini mahasiswa-mahasiswa teman-teman saya, umat Islam yang ada di sini, di kampus kami, mereka di bulan Rabiul Awal ini mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sudah baca orang Sydney bukan? Terus dia bilang, saya mau tanya Habib, teman-teman saya ada yang mengadakan maulid dan ada yang tidak mengadakan maulid Nabi. Nah, sebagian teman-teman saya bertanya-tanya, kenapa kok harus mengadakan maulid Nabi? Saya ditanya, Habib, katanya, ini murid kita yang namanya Umar ditanya, saya ditanya sama sebagian teman-teman saya dan saya tidak bisa jawab. Kenapa kau seperti harus mengadakan maulid Nabi? Kau antum mengadakan maulid Nabi, kenapa? Saya bingung Habib jawabnya. Tolong bantu saya jawab pertanyaan tersebut. Padahal mungkin sahabat Nabi Muhammad SAW tidak merayakan maulid. Akhirnya saya katakan begini, wahai Umar, kalau pertanyaannya kenapa kita mengadakan maulid Nabi, jawabannya sangat simpel dan sederhana. Jawabannya adalah karena itu menjadi kebutuhan kita. Kita butuh dan perlu, menjadi kebutuhan kita. Kok kebutuhannya bagaimana? Kita yang hidupnya sudah jauh dari zaman Rasulullah menjadi kebutuhan untuk memperingati maulidnya Rasulullah. Berbeda dengan para sahabat Nabi, mereka tidak perlu dan tidak butuh untuk mengadakan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Jangankan maulid Nabi, belajar tajwid saja tidak butuh sahabat Nabi Muhammad. Mau ngapain belajar tajwid? Kita belajar tajwid perlu atau tidak? Sahabat Nabi perlu atau tidak? Nggak perlu. Bahasa mereka sehari-hari. Ya. Kita belajar ilmu fikih perlu atau tidak? Perlu. Apa saja syarat-syarat sahnya sholat, rukun-rukunnya sholat, rukunnya wudu perlu. Apakah di zaman sahabat Nabi mempelajari rukun sholat? Tidak ada rukun sholat. Kita kira-kira perlu baca sejarah Nabi atau tidak? Perlu. Sahabat Nabi tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Setiap episode sejarah Nabi Muhammad itu terjadi di hadapan mata mereka langsung.
bulan terbelah, mereka langsung menyaksikan bulan itu terbelah. Ketika orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan kelompoknya mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, kalau kamu betul-betul Nabi, tunjukkan satu kejadian yang hebat kepada kami. Ini nggak tanggung-tanggung Nabi Muhammad salat 2 rakaat minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi berdoa, Nabi berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, "Ishhadu," kata Rasul, kalian saksikan itu. Kejadiannya di malam hari, dan Rasulullah memberikan isyarat kepada bulan. Bulan itu betul-betul terbelah. Para sahabat Nabi yang hadir di situ, di antaranya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, mengatakan, wallahi demi Allah, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, bulan itu betul-betul terbelah. Dan gua Hira berada di tengah-tengah antara dua belahan bulan tersebut. Dan yang satunya lebih rendah daripada yang lain. Setelah mereka menyaksikan semua, bulan itu dikembalikan lagi oleh Rasulullah SAW dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali. Apa kata Abu Jahal? Muhammad menyihir kalian. Muhammad menyihir mata kalian. Tapi ada satu orang kafir yang akalnya cerdas, otaknya encer. Dia mengatakan, kalau memang betul Muhammad menyihir kita, dia tidak mungkin bisa menyihir seluruh orang di muka bumi ini. Tanya sama orang-orang yang datang dari luar Mekah. Coba tanya, mereka menyaksikan nggak bulan itu terbelah? Faktanya dan realitanya, ketika datang rombongan orang yang datang dari luar Mekah beberapa waktu kemudian ditanya, bagaimana kalian kemarin malam menyaksikan atau tidak? Ya, kami menyaksikan bulan terbelah. Bukan cuma itu, beberapa puluh tahun kemarin, satu koran, ada sebuah media massa cetak yang memberikan informasi dan kabar bahwa salah satu arkeolog itu orang-orang yang suka ngorek-ngorek bumi, kemudian nanti ketemu tulang dinosaurus atau ketemu candi atau ketemu bangunan kuno seperti itu, ahli arkeolog namanya, yang mencari fosil. Ada ahli arkeolog yang mereka dalam penelitiannya di Cina menemukan satu bangunan kuno. Yang bangunan kuno itu kemudian digali dan ternyata sebuah gedung yang sangat besar. Dan mereka mencari tahu kapan bangunan ini dibangun. Biasanya mereka melakukan analisa. Tapi subhanallah, kali ini bangunan tersebut tidak perlu dilakukan analisa, tidak perlu dilakukan penelitian, karena di salah satu sudut bangunan tersebut sudah ada tulisan, bangunan ini diresmikan pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, bertepatan dengan terbelahnya bulan di angkasa di Cina. Akhirnya dicocokkan tanggalan Cina itu dengan tanggalan Hijriah, dan subhanallah, kejadiannya persis tahun ke-9 Hijriah saat Nabi Muhammad berumur 49 tahun kira-kira. Persis. Jadi yang menyaksikan bulan terbelah bukan hanya orang Arab, bukan hanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad, tapi juga seluruh manusia di bumi ini menyaksikan, termasuk orang-orang di Cina pada saat itu. Apalagi ditambah dengan penelitian-penelitian yang lain dan sebagainya. Apakah sahabat Nabi perlu membaca sejarah? Tidak perlu membaca sejarah Nabi, karena bulan terbelah di depan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana ketika air mengucur dari jari-jarinya Nabi Muhammad SAW? Pada saat itu Rasulullah hendak melaksanakan umrah bersama 1.400 orang sahabatnya dari kota Madinah, hendak umrah ke kota Mekah. Tibalah Nabi di satu tempat, Nabi transit istirahat di sana karena ada isu orang Mekah kafir Quraisy mendapatkan hoax, mendapatkan informasi yang salah, katanya Nabi Muhammad dan para sahabat mau mengepung kota Mekah, padahal Rasulullah tidak bawa senjata, padahal Rasulullah datang mau ibadah untuk umrah. Akhirnya Nabi transit, berhenti sebentar. Dan di saat transit di Hudaybiyah, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad
kehabisan bekal airnya. Datanglah waktu sholat dan mereka juga haus mau minum. Sahabat bertanya kepada yang di samping, kamu masih punya air tidak? Waduh, air saya habis. Si fulan masih punya air tidak? Tidak punya. Coba tanya si fulan, tidak punya. Ternyata semua rombongan kehabisan air. Faqbalu nahwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semua para sahabat yang ikut itu beramai-ramai datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah heran. Malakum? Rasulullah bertanya, ada apa? Kalian datangnya ada apa? Ya Rasulullah, laisa indana ma nashrabu wala ma natawaddau bih. Ya Rasulullah, kami kehabisan air. Kami tidak ada air untuk minum ataupun untuk berwudu ya Rasulullah. Illa ma fi rakwatik. Yang punya air tinggal satu orang ya Rasulullah, engkau. Yang ada di tempat airmu itu rakwah. Jadi kami ingin minum dan ingin berwudu tapi tidak ada air ya Rasulullah. Alhamdulillah. Selamat datang kepada Ustaz. Air habis. Air habis. Jadi nggak ada yang bisa minum dan wudu semuanya. Saya minum dulu sedikit. Air habis. Tapi di sini tidak sedikit. Akhirnya para sahabat datang ke Rasulullah dan Rasulullah tidak banyak bicara. Fawada'a yadahu fir rakwah. Maka Nabi Muhammad SAW langsung meletakkan tangannya ke dalam tempat air Rasulullah itu. Wa ja'ala al-ma' yafuru min baini asabi'ih. Dan Rasul langsung begini. Air tiba-tiba mengalir ngucur deras seperti kita buka keran dari selah-selah jari jemarinya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan, hayya ala ahli wudu, al-barakah minallah. Ayo semuanya yang mau wudu, ini air barakah dari Allah. Yang mau wudu, yang mau minum silahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi yang namanya Jabir bin Abdullah. Apa kata dia? Saya dapat giliran meminum air tersebut langsung dari tangannya Rasulullah. Langsung saya minum. Dan saya yakin ini air barakah. Fa'alimtu annahu barakah min Allah. Karena saya yakin ini air barakah dari Allah, saya penuhin perut saya dengan air tersebut sampai kelak-kelakan sampai penuh. Karena ini adalah air yang sangat baik. Sahabat Jabir ditanya ketika meriwayatkan hadis ini oleh muridnya, kam kuntum yauma ini? Waktu itu jumlah kalian ada berapa orang? Lau kunna mi'ata alfin lakafan. Andai kata jumlah kami 100.000 orang, maka akan cukup. Tapi jumlah kami pada itu 1.400 atau 1.500 orang. Antum bisa bayangkan, ini jari-jari isinya tulang, daging, darah, tapi keluar air yang segar, suci, mensucikan, jernih, diminum dan digunakan untuk wudu oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama mengatakan ini adalah air yang paling afdal dari seluruh air yang ada di dunia dan di akhirat. Zam-zam sekalipun kalah. Air zam-zam dengan air yang keluar dari jari-jari Rasulullah kalah. Air telaga Al-Kautsar, nanti mudah-mudahan kita masuk surga insyaallah. Setelah kita melewati jembatan Sirat, kita akan menghadapi air Al-Kautsar dan kita akan minum itu. Bahkan air itu pun kalah mulia. Kenapa? Karena air ini langsung keluar dari tubuhnya Nabi Muhammad. Tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalul miyahi ma'un ghadaba.
min baini asabi'in nabiyil mujtaba. Air yang paling mulia, yang paling bagus adalah yang keluar dari jari-jarinya Nabi Muhammad SAW. Mereka menyaksikan itu, mereka minum air itu. Bagaimana mereka membaca sejarahnya Nabi Muhammad SAW? Tapi kita umat Islam beda. Sahabat Nabi melihat bagaimana ketika ada satu orang yang memburu seekor biawak, katakanlah biawak bob, sejenis reptil, mungkin tidak seperti biawak di Indonesia, dia agak kecil dari biawak. Ada satu orang yang memburu binatang tersebut, kemudian sedang berjalan sambil membawa buruannya itu, dan dia berjalan melewati kerumunan banyak orang. Akhirnya tanya sama satu orang, "Ayu istima'in hadhi?" Ini perkumpulan apa? Ini adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi utusan Allah. Orang itu mengaku utusan Allah, ya mengaku utusan Allah. Akhirnya orang ini datang sambil bawa-bawa reptil biawak tadi, dan dia mengatakan, "La u'minu bika hatta yu'mina bika hadallah." Hei kamu yang katanya seorang nabi, aku tidak akan percaya dan beriman kepada engkau kecuali biawak aku lebih dulu ini beriman kepada kamu, baru aku mau percaya sama kamu. Niatnya dia meledek, dia ingin merendahkan Rasulullah SAW. Tapi setiap nabi diberikan mukjizat oleh Allah. Rasulullah SAW langsung tanya, Rasulullah langsung panggil itu binatang, "Ya Bob, ya Bob, hei biawak." Biawak itu menjawab panggilan Nabi Muhammad dengan bahasa manusia, dengan bahasa Arab. "Labbaika ya Zaina man wafal qiyamah." Biawak ini bisa bahasa Arab, Pak, kalah kita ya. "Labbaika ya Zaina man wafal qiyamah." Labbaik wahai hiasan orang-orang yang akan selamat di hari kiamat. Rasulullah tanya, "Man ta'bud?" Siapa yang kamu sembah? Biawak ini menjawab, "Alladzi fis sama'i 'arshuh wa fil ardi mulkuh wa fil jannati na'imuh wa fil nari 'iqabuh." Suara saya kalah sama suara anak-anak. Nah, saya teriak-teriak tadi. Yang gedenya jadi tukang penceramah hebat, orator. Mudah-mudahan dia jadi tukang orator ya, ceramah. Tapi masih kedengeran nggak suara saya? Kata biawak ini, yang aku sembah adalah Tuhan yang arasnya di langit, kerajaannya di bumi, nikmatnya di surga, siksanya di neraka. Ini si pemburunya melotot-melotot dan biawak ngomongnya begitu. Terus Rasulullah tanya, "Man ana?" Aku siapa? "Anta Rasul Rabbil Alamin wa khatamun nabiyyin, aflaha man saddaqak wa khaba man kadzdzabak." Engkau adalah utusan Tuhan semesta alam, penutup para nabi. Beruntung orang yang ikut engkau, beriman kepada engkau, dan celakalah orang yang tidak ikut dengan engkau. Bagaimana? Kata Rasulullah, dia sudah beriman sama saya. Apakah kamu beriman sama saya? Umdud yadak fa ana asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Dia talqin, dia masuk Islam, terus dia kata, "Ya Rasulullah, idzanli an asjuda lak." Wahai Rasul, izinkan saya sujud kepada engkau. Pak, ini orang kalap. Sekarang jangankan orang bisa nyuruh biawak ngomong, dapat duit kaget 10 juta aja sujud. Ada orang kita kasih duit 10 juta, sujud sama kita. Bagaimana orang bisa melihat biawak ini memenuhi panggilan Nabi Muhammad SAW? "Ya Rasulullah, idzanli an asjuda lak." Izinkan saya sujud kepadamu ya Rasulullah. Kata Nabi, "La law amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Makhluk tidak boleh sujud kepada makhluk. Kalau manusia boleh sujud kepada manusia, yang akan saya perintahkan istri sujud kepada suami. Tapi karena tidak boleh, jadi tidak ada sujud kepada manusia di syariat kita.
Kalau begitu izinkan saya mencium tanganmu ya Rasulullah dan kakimu. Silahkan. Ini orang mencium tangannya Nabi Muhammad SAW. Dia terkesima melihat mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sahabat perlu cinta mereka, ta'zim mereka kepada Rasulullah sudah luar biasa. Waktu berjalan, Rasulullah meninggal dunia, datang umat Islam berikutnya yang tidak sempat berjumpa Rasulullah. Mereka tidak tahu, tidak melihat langsung sejarah Nabi Muhammad. Diceritakan oleh para sahabat, dulu Rasulullah begini, Rasulullah begini, Rasulullah begini. Berjalan waktu 100 tahun, 200 tahun, umat Islam sudah semakin tidak kenal sama Rasulullah SAW. Apalagi sekarang zaman Nabi Muhammad sudah 1400 tahun. Kalau kita tanya di antara kita yang hadir di masjid ini, berapa persen di antara kita umat Islam yang di rumah kita ada buku sejarah nabinya Nabi Muhammad? Berapa persen? Wallahu a'lam. Mungkin kita punya, sudah berapa kali kita baca buku tentang Rasulullah. Nabi Muhammad hijrah umur berapa? Putra Rasulullah berapa? Mukjizat Nabi seperti apa? Peristiwa perang Khandaq seperti apa? Peristiwa perang Badar seperti apa? Umat Islam banyak tidak kenal. Mereka benar-benar buta tentang Nabi Muhammad. Banyak sekali umat Islam yang tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah di Al-Quran memerintahkan kita untuk mengenal Rasulullah. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah, cari pengetahuan bahwa di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Bagaimana ketampanan wajah Nabi Muhammad? Bagaimana umat Islam? Banyak yang tidak tahu. Ada satu orang namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini ahli syair. Dia sering dipanggil, disewa, bikin syair. Coba ucapkan syair buat ulang tahun saya, dikasih duit. Ucapkan syair tentang tokoh saya, dikasih. Begitu dulu orang-orang Arab itu dulu begitu. Kafir Quraisy mengundang Hasan bin Thabit dari Madinah sengaja. Hasan bin Thabit aslinya Madinah. Diundang oleh kafir Quraisy, jalan perjalanan jauh, berjumpa dengan beberapa kafir Quraisy. Kalian panggil aku ada apa? Begini, wahai Hasan, kamu kan jago syair. Ini uang buat kamu sekian ratus juta kalau sekarang. Kamu kami minta satu hal saja. Apa? Muhammad, serang Muhammad dengan syair-syairmu, rendahkan dia, jatuhkan dia dengan syairmu. Di mana dia? Sini ikut, ditaruh. Nah, nanti dia biasanya pagi-pagi lewat jalan sini. Ya, kamu tanya sama orang yang mana Muhammad, orang kenal semua. Kamu berdiri di sini, tunggu nanti dia keluar. Seperti biasa, Rasulullah SAW melewati jalan tersebut keluar. Dan dia diberitahu itu Muhammad. Ini Hasan bin Thabit biasanya langsung keluar syair, tapi begitu memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW, dan dia sudah pegang uang untuk upah untuk menyerang, merendahkan Rasul dengan syair, dia justru terkesima memandang wajahnya Rasulullah. Dia terdiam 1000 bahasa, bahkan dia tutup matanya, dia buka lagi. Dia lihat bagaimana indahnya jalannya Rasulullah, sempurnanya tubuh Nabi Muhammad, akhlaknya yang luar biasa, menyapa orang, senyumnya, matanya, alisnya sempurna. Sampai dia subhanallah, dia lihat, dia bungkam, tidak bisa merendahkan Rasulullah. Sampai dikatakan, mana salah yang aku rendahkan? Apanya yang aku mau katakan? Apanya yang aku mau serang? Apanya yang aku mau hina? Apanya? Tidak ada kecuali keindahan semua. Akhirnya dia kembali kepada orang-orang kafir Quraisy. Itu uang masih sempurna, masih utuh, belum dipakai. La ahtaj ila amwalikum. Wahai fulan, kalian semua ini, saya kembalikan uang kalian, saya tidak perlu. Ya Hasan, kamu jalan jauh-jauh, kami undang. Kenapa? Malak, ada apa kamu ini? Saya tidak bisa merendahkan orang yang namanya Muhammad itu, tidak bisa. Kenapa kamu tidak bisa? Di situ
dia puji Rasulullah di depan kafir Quraisy. Lamma ra'aitu anwarahu sata'at wada'tu min khifati kafi ala basri khawfan ala basri min husni suratihi falam amdurhu illa ala gadri ruhun minan nuri fi jismin minal qamari kahilyatin nusijat fil anjuri zuhri. Kalian semuanya saksikan bahwa aku tidak bisa mencela Muhammad. Justru dia datang dan dia beriman kepada Rasulullah. Dia tanya-tanya tentang Nabi Muhammad, dia ikut Nabi Muhammad SAW. Dipuji Nabi Muhammad di depan kafir Quraisy. Sebelumnya diundang dikasih uang. Dia puji Rasulullah SAW. Bagaimana? Umat Islam banyak yang sudah nggak tahu tentang kedermawanan Rasulullah, makanya adakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Diadakan peringatan Maulid Nabi ini jadi kebutuhan kita. Kenapa kita perlu belajar tajwid? Karena lisan kita tidak sama dengan lisannya para sahabat. Kenapa kita perlu belajar sejarah Nabi? Sahabat mereka mengalami langsung, tapi kalau kita tidak tahu, bahkan di rumah kita mungkin tidak ada buku tentang Nabi Muhammad, maka ulama mengadakan Maulid supaya umat Islam lewat media ini dikenalkan bagaimana keindahan Nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang Allah berikan semua mukjizat para nabi ada sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita kagum dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Wah, Nabi Allah Yusuf alaihissalam luar biasa. Wah, Nabi Allah Musa membelah lautan. Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Kita bisa baca sejarah bahwa para nabi-nabi dulu sangat luar biasa. Nabi Sulaiman bala tentaranya jin dan konco-konco teman-teman. Tapi tahukah antum, tidak ada satu mukjizat Nabi pun kecuali Allah berikan yang serupa untuk Nabi Muhammad, bahkan lebih baik lagi. Silahkan kita cek satu persatu. Kalau Nabi Musa alaihissalam, beliau membelah lautan dengan tongkatnya, maka itu tidak sebanding dengan Nabi Muhammad membelah bulan. Mana lebih hebat, membelah laut atau membelah bulan? Bulan. Kalau kita paling belah duren, ya. Beli duren, belah paling. Nabi Musa membelah laut. Laut itu hanya berapa? Ini jauh jaraknya, ribuan kilometer, tapi terbelah. Allah. Nabi Musa dengan tongkatnya memukulkan tongkatnya ke batu, fanfajarat, maka keluarlah, mancurlah 12 mata air. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak perlu tongkat, tidak perlu batu, langsung dari tangannya Rasulullah SAW. Apa lagi? Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati. Ya, hebat berarti. Orang mati hidup. Itu masih kecil dibanding mukjizatnya Rasulullah SAW. Apa mukjizat Nabi Muhammad SAW? Kerikil dipegang tangan Nabi, maka kerikil itu bertasbih, dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat mendengar tasbihnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, subhanallah. Nabi Musa hanya menghidupkan orang. Di antara orang yang dihidupkan Kan'an bin Nuh, hidup, dia kaget, tidak lama dia mati lagi, tidak sempat beriman. Tidak hanya menghidupkan jasadnya, tapi Nabi Muhammad batu-batuan berzikir, sehingga para sahabat kaget. Setelah batu itu ditaruh oleh Rasulullah, sahabat memegang batu itu, diam, dia zikir biasa. Tangan siapa? Dipegang lagi oleh Nabi Muhammad, berzikir lagi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah. Dan itu terdengar sama sahabat. Bukan cuma itu, ada satu orang pegulat di kota Mekah, seorang pegulat di kota Mekah, yang dia ini namanya Rukanah bin Abdi Yazid.
namanya Rukanah. Rukanah ini ahli gulat nomor 1. Saking kuatnya dia, dalam kitab sejarah, karpet diinjak pakai kakinya dia, 10 laki-laki tidak kuat menarik karpet tersebut, dan dia tidak pernah terkalahkan. Rukanah ini satu hari mengembalakan kambing. Jadi dulu itu juara bulat ngangonin kambing tetap, karena kambing itu harta buat mereka. Ketika Rukanah ini mengembalakan kambing di salah satu lembah di kota Mekah, nggak ada orang, sepi. Tiba-tiba di situ duduk Nabi Muhammad sedang duduk. Rasulullah mengatakan, ya Rukanah, ala adulluka ala khair. Wahai Rukanah, mau nggak kamu aku tunjukkan satu kebaikan, jalan kebaikan? Apa itu Muhammad? Masuk Islam, ikut agama saya. Apa kata Rukanah? Hai Muhammad, kalau aku yakin Islam itu bagus, tidak usah sekarang. Dari kemarin-kemarin saya sudah masuk. Saya tidak yakin sama Islam. Maka Rasulullah mengatakan, kaifa bika idza sara'tuk? Bagaimana kalau kita gulat dan kamu kalah? Apakah kamu mau mengakui bahwa Islam itu benar? Hah? Kamu mau gulat sama saya? Nggak salah nih, kata Rukanah. Nggak salah mau gulat sama saya. Ayo, saya nggak takut. Di situ terjadi gulat antara Rasulullah dengan Rukanah. Nggak lama, dulu gulatnya nggak pakai lonceng tank satu lagi, nggak mungkin jadi mulai begitu langsung mulai ini Rukanah diangkat sama Nabi dan dibanting dia terpelanting sampai Rukanah ini benar. Saya kurang percaya, mungkin saya nggak siap tadi. Ulang lagi 2 kali sama sampai 3 kali. Kata Rukanah, saya sulit percaya, kok saya bisa jatuh sama kamu? Kata Rasulullah, ala adulluka ala ma huwa ajab min dzalik. Mau gak kamu saya tunjukkan yang lebih aneh lagi? Kamu kalah bulat sama saya aja heran, saya kasih kamu sesuatu yang lebih heran. Mau? Apa itu? Rasulullah SAW panggil pohon untuk datang kepada Rasulullah. Ya syajarah ta'ala. Atau dari riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, "Qul litilka syajarah Rasulullah yad'uki." Coba kamu bilang sama pohon itu, kamu dipanggil sama Rasulullah. Itu pohon mengangkat akar-akarnya. Yatamayalu yaminan wa shimalan. Itu pohon gerak-gerak kanan, kiri, depan, belakang, diangkat akarnya. Kemudian dia berjalan menghampiri Rasulullah SAW, dan pohon itu merunduk, keluar suara, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Kata Rasulullah, kembali ke tempat kamu, balik lagi itu pohon. Di Burdah kita baca, "Ja'at li da'watihil ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami." Pohon datang kepada Nabi Muhammad tanpa kaki, sajidatan, merunduk kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rukanah? Sungguh tidak ada orang yang lebih hebat sihirnya daripada kamu ya Muhammad. Dan dia pulang. Itu Nabi masih di kota Mekah. Kemudian Nabi hijrah 8 tahun kemudian Nabi kembali ke kota Mekah, direbut kembali kota Mekah. Rukanah akhirnya masuk Islam. Dan kisah ini yang meriwayatkan Rukanah sendiri. Dia bilang, dulu saya belum masuk Islam, Rasulullah begini. Menunggu waktu harus lebih dari 10 tahun. Padahal di depan mata dia sudah melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW. Pohon itu datang kepada Rasulullah. Dan ini banyak pohon datang sama Rasulullah, itu bukan 1-2 kali. Nabi Isa baru menghidupkan manusia. Rasulullah pohon dihidupkan bersuara, padahal itu pohon gak punya otak, gak punya hati, tapi bisa mengucap salam, merunduk, ta'bin sama Nabi Muhammad SAW. Itu lebih ajaib daripada mukjizat Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa itu kalau ada orang buta, matanya diusap. Wa ubrihul akmaha wal abrasa bi'idznillah, di Al-Quran.
Orang buta hanya diusap matanya sama Nabi Isa. Suruh baca syahadat, usap. Kontan dia bisa melihat seperti biasa. Pernahkah Rasulullah SAW mengobati orang yang matanya buta? Kalau buta masih biasa. Ada satu sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man, salah satu sahabat yang ikut perang Uhud bersama Rasulullah. Dan di perang Uhud ada panahnya orang kafir yang menyasar dan kena ke matanya. Hadirin, di mata kena panah. Cuk, masuk. Gimana rasanya kira-kira mata kena panah? Kita kalau kelilipan batu kerikil aja sakitnya bukan main. Ini kena panah. Di saat perang Uhud, akhirnya dia cabut itu panah, kan nggak mungkin panah masa mau dicabut sama dia, dan bola matanya keluar sampai urat-uratnya keluar ke pipinya, dipegang. Akhirnya dia cari, ya Rasulullah, Rasulullah di mana? Rasulullah di mana? Dia cari Rasulullah. Akhirnya dia ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Bilang, ya Rasulullah, mata saya. Apa kata Nabi SAW? In syi'ta sabar, in syi'ta radadtu ilaika 'ainak. Wahai Qatadah, kamu boleh pilih. Saya bisa kembalikan mata kamu normal seperti biasa. Wa in syi'ta sabarta walakal jannah. Tapi kalau kamu sabar, nikmatin saja mata kamu seperti ini, aku jamin kamu dapat surga. Kira-kira bapak-bapak kalau disuruh pilih mana, Pak? Rasulullah kasih pilihan, kamu pilih. Saya kembaliin, saya tidak jamin surga. Atau kamu sabar, inilah perjuangan Islam, saya jamin kamu akan masuk surga. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, innal jannata la'ata'un jazil wa jazal jamil. Ya Rasulullah, surga siapa yang tidak mau surga ya Rasulullah? Surga itu adalah balasan yang sangat indah, yang sangat banyak oleh Allah. Saya mau masuk surga. Walakin nimru'un, tapi saya masih uhibbun nisa. Saya masih mau nikah ya Rasulullah. Kira-kira kalau mata saya ngampleh begini, ini nama bahasa sini. Kalau orang Jakarta bilangnya ngampleh, bergelantungan. Kalau mata saya begini, wanita mau mana yang mau nikah sama saya Rasulullah? Saya yakin wanita nggak ada yang suka sama saya, takut semua. Bapak-bapak punya anak perempuan, dilamar sama satu orang laki-laki, dapat jaminan surga dari Rasulullah, tapi matanya ngampleh, Pak, mau nggak Pak kira-kira? Perempuan mikir-mikir ya Rasulullah. Terus kamu punya apa sebenarnya? Rudda aini was'alillah liyal jannah. Saya minta mata saya kembalikan, terus surga tetap minta buat saya. Di situ Rasulullah tertawa, katanya sampai gigi sininya kelihatan. Akhirnya diusap sama Nabi Muhammad SAW. Diusap. Saat itu juga, detik itu juga normal, seperti nggak ada apa-apa. Cuma bekas darahnya diusap-usap pakai lap. Normal. Nabi Muhammad meninggal dunia, Sayyidina Qatadah masih hidup bertahun-tahun, dan dia cerita kepada tabi'in, kepada murid-muridnya, demi Allah, mataku yang disentuh tangannya Nabi Muhammad ini masih jelas lebih terang daripada mataku yang sehat walafiat sebelumnya sudah mulai rabun karena umur. Tapi mataku yang ini masih jelas, melihat apapun masih jelas, karena kena sentuhan telapak tangannya Nabi Muhammad SAW. Ulama sejarah mengatakan, kenapa kok Qatadah kok seperti berani bercanda sama Rasulullah itu? Saya ini kan mau nikah sama perempuan ya Rasulullah. Kalau kita baca kitab tanpa guru, kita bisa disesatkan oleh setan. Ulama mengatakan tujuan Sayyidina Qatadah bin Nu'man adalah ingin menghibur Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu dalam perang Uhud 70 sahabat meninggal dunia, termasuk paman beliau Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang Rasulullah sangat sedih, yang jantungnya dimakan pada saat itu.
Ini sedih banget. Nah, dia ingin bagaimana caranya menghibur Rasulullah, sekalian berobat, sekalian hibur Rasulullah. Saya siapa yang mau nikah sama saya, Rasulullah sampai ketawa, sampai sempat sedikit lupa kesedihan yang Rasulullah alami. Begitulah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka punya pengetahuan bahwa Rasulullah putusanya lebih daripada siapapun. Mau cerita siapa lagi? Mau sebutin cerita siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam jauh sama Rasulullah SAW. Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman. Oh, Nabi Sulaiman hebat. Nabi Sulaiman itu katanya jin-jin dan setan-setan jadi pengikutnya. Kalau Rasulullah ada gak pengikutnya yang jin atau setan? Kalau Rasulullah bukan setan, bukan jin. Rasulullah perang Badar, malaikat yang jadi pengikutnya Rasulullah SAW. Allah turunkan 5.000 malaikat. 1.000 orang kafir lawan 313 sahabat Nabi perang Badar. Allah kirim bala tentaranya dari malaikat, sehingga para sahabat Nabi ketika perang dengan orang kafir perang Badar, Allahu Akbar, baru mau ngangkat pedang itu orang kafir kepalanya sudah copot. Belum diapa-apain kok copot. Baru mau ditebas tangannya sudah copot. Siapa yang copot ini? Itu tentaranya Rasulullah, malaikat tuh. 5.000 malaikat, termasuk malaikat Jibril, ikut berperang. Bagaimana? Kalau Nabi Sulaiman masih jin. Bahkan Rasulullah pernah lagi sholat, sholat di masjid. Tiba-tiba Rasulullah bacaannya aneh. A'udzubillahi mink. Sahabat heran, bacaan apa nih? A'udzubillahi mink. Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, kok tadi bacaan seperti aneh? Aku berlindung kepada engkau, kepada Allah dari engkau. Ada apa ya Rasulullah? Apa yang kau alami saat sholat? Apa kata Rasulullah? Saat aku sholat tadi datang jin Ifrit, salah satu bangsa jin mengikuti Nabi Sulaiman. Terus ya Rasulullah, saya ingat doanya Nabi Sulaiman. Aku ingat doa Nabi Sulaiman di Al-Quran, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, aku minta kerajaan, kekuasaan yang tidak ada lagi setelah meninggal, tidak ada lagi kekuasaan yang memiliki kekuasaan seperti itu, kekuasaan terbesar. Aku ingat doa Nabi Sulaiman itu. Kalau saja aku tidak ingat, ini jin Ifrit saya akan cancang, saya akan ikat di tiang Masjid Nabawi dan saya akan jadikan dia mainan anak-anak kecil Madinah. Cuma karena saya menjaga akhlak sama Nabi Sulaiman, kesian. Nanti Nabi Sulaiman kesain dong sama saya, habis dong magoknya Nabi, turun dong pamornya. Karena saya menghormati doa itu, jadi saya biarkan dia lepas begitu saja. Kalau mau kekuasaan zahir Nabi Sulaiman bisa diambil sama Rasul SAW, tapi biarkan itu punya Sulaiman. Nabi Muhammad kekuasaannya batin, kekuasaan batin yang sampai langit dan seterusnya. Itu bisa bayangkan siapa yang bisa menandingi Rasulullah SAW? Nabi Isa, Nabi Musa, sebutkan Nabi siapa? Semuanya mujizatnya di bawah Nabi kita Muhammad SAW. Hal-hal seperti ini bisa kita dengarkan lewat acara-acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bisa tumbuh cinta kita karena wawasan kita tentang Nabi Muhammad bertambah lewat Maulid Nabi Muhammad, dan itulah tujuan diadakan Maulid Nabi SAW. Bayangkan kalau 1 bulan setiap hari kita mendengar tentang cerita Rasulullah. Setiap hari ceritanya beda lagi, besok beda lagi, besoknya beda lagi, besoknya beda lagi. Bagaimana tidak terngiang-ngiang Nabi Muhammad di pikiran kita? Bagaimana tidak tambah kenal kita sama Rasulullah SAW? Jadi kalau ini kita paksakan umat untuk kenal sama Rasulullah, karena salah satu musibah besar adalah ketika umat Islam tidak kenal dengan Nabi-Nya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki berupa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Lebih besar lagi, mudah-mudahan sebelum meninggal dunia Allah berikan kita izin, Allah perkenankan kita untuk mimpi berjumpa Rasulullah SAW. Walaupun hanya 1 kali, kita minta kepada Allah, ya Rabb, jangan kau wafatkan kami kecuali kau sudah izinkan kami berjumpa Rasulullah
walaupun hanya satu kali dalam mimpi kami ya Rabb, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kealfaan, penyampaian yang tidak pantas. Itu kebodohan dan kealfaan saya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.